Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di IO ID. Dan ini adalah video ulasan tentang hal-hal yang kami suka dan tidak kami suka dari Sony Xperia XZ1 AU. Mari kita mulai videonya. Kita mulai dari hal-hal yang kami suka dari handphone ini. Hal pertama yang kami suka dari handphone ini adalah desainnya yang compact. Desainnya yang mengotak, ukuran layarnya berukuran 5,5 inch menggunakan IPS LCD dengan screen body to ratio mencapai 68,6%. Walaupun panelnya masih IPS, tapi kita diberikan kebebasan untuk mengatur sendiri warna dan kontrasnya sesuai dengan kenyamanan mata kita. Beratnya yang hanya 155 gram membuat handphone ini berasa kompak saat digenggam dan gak bakalan bikin tangan kita pegal. Untuk sistem keamanannya sendiri, HP ini menggunakan sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power dan kecepatannya ya cukup lumayan, nggak terlalu lambat dan juga nggak terlalu cepat-cepat amat. Sony Xperia XZ1 AU ini sudah menggunakan SoC Snapdragon 835, di mana ini merupakan SoC untuk HP-HP flagship di kala itu. Untuk skor Antutunya sendiri kita menggunakan Antutu benchmark versi 8 dan HP ini mendapatkan skor Antutu 220 ribuan. HP ini juga bisa melibas game PUBG Mobile dengan sangat baik. Dan berikut adalah review singkat handphone ini ketika melibas game PUBG Mobile. Oke, di sini kita bakalan coba main PUBG di Sony XZ1 versi AU ya. Nah, di sini kita bakalan langsung aja masuk ke grafiknya. Nah, untuk grafiknya kita di sini gue settingannya di si smooth, kemudian frame rate-nya itu udah paling kencang itu extreme. Mentoknya kita bisa mendapatkan HDR Ultra, tapi gue saranin ke kalian kalau menggunakan HP ini lebih baik menggunakan smooth extreme. Dan untuk yang lebih menariknya lagi, kita bisa mendapatkan settingan audionya Ultra, teman-teman. Nah, saat baterainya itu di bawah 35%, gue saranin aja kalian berhenti untuk bermain game. Kenapa? Karena nge-lag-nya lebih parah, teman-teman. Nah, itu sih yang menarik dari Sony XZ1 ini. Sekarang kita beralih ke sektor kamera. HP ini memiliki kamera belakang dengan resolusi 19 megapiksel dan bisa merekam video maksimal di resolusi 4K 30 frame per second. Tapi untuk hasil video yang super stabil, kamu harus mengaktifkan steady shot ke aktif pintar, yang mana fitur ini hanya bisa diaktifkan di resolusi 1080p 30 frame per second. Untuk kamera depannya beresolusi 13 megapiksel dan bisa merekam video maksimal di resolusi Full HD 1080p 30 frame per second dan sudah ada ace-nya pula yang Sony beri nama dengan Steady Shot Aktif Pintar untuk mode stabilisasi video yang super stabil. Untuk fotonya sendiri, HP ini bisa menghasilkan foto yang cukup baik saat kondisi cahayanya cukup, dan saat kondisi cahayanya kurang, hasil fotonya bisa dibilang cukup sajalah. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa menggunakan mode manual untuk mendapatkan hasil foto yang jauh lebih baik.
Ini adalah perekaman kamera depan dari Sony XZ1. Sekarang langitnya sedang mendung dan putih. Halo Pak, ini Full HD 30 frame per second dengan steady shotnya di aktif pintar. Lumayan nggak hasilnya? Ini cuacanya sedang mendung banget, kamu bisa lihat langit tuh. Oke, itu aja. Gimana mikrofonnya? Kita mau kemana Pak? Mancing and ketapel shoot. Kita mau ke kolam, mau mancing dan nyobain seberapa akurasi ketapel punya ya Bapak Agus. Dadah. Kita beralih ke sektor speakernya. Handphone ini sudah dilengkapi dengan 2 buah speaker, jadi sudah stereo dan membuat pengalaman nonton kita semakin asik karena kualitas audionya juga sangat-sangat oke. Sedangkan fitur-fitur lain seperti Quick Charge 3.0 18W USB Type-C ada. NFC cek. LED notifikasi hadir. Dan punya rating IP68 sehingga membuat HP ini anti air dan debu. Tapi kamu harus pastikan terlebih dahulu kalau unit yang kamu pegang itu Rating IP68-nya masih berfungsi di handphone kamu dengan cara cek pressure up-nya di pressure sensor. Jika tidak, ya saran saya, handphonenya ya jauh-jauh lah dari air jika kamu mau handphonenya tetap aman. Nah, keren kan? Di HP sejutaan mana lagi coba kamu bisa dapatin fitur-fitur keren kayak gini kalau bukan di Sony Xperia XZ1. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang mungkin bikin kamu ilfeel dengan handphone ini. Ya, saya juga begitu. Pertama adalah baterainya yang hanya 2700 mAh yang terbilang kecil untuk tahun 2020. Saat nonton video YouTube selama 51 menitan dengan kecerahan di set di full atau 100%, baterainya berkurang sebanyak 29%. Buat merekam video dengan Full HD 1080p 30 frame per second dengan data selulernya off, baterainya berkurang sebanyak 10%. Lalu untuk bermain game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme selama 31 menit, baterainya berkurang sebanyak 18%. Tapi jika penggunaannya ringan seperti sesekali scroll-scroll IG, nonton YouTube beberapa video, dan cek-cek barang flash sale di e-commerce, maka baterainya bisa bertahan selama ya kurang lebih 5-6 jam. Tapi untungnya HP ini sudah mendukung fitur Quick Charge 3.0 18W. Untuk pengisian baterai 15-100% membutuhkan waktu 2 jam 3 menit. Sektor lain yang juga cukup menyebalkan dari HP ini adalah single SIM-nya. HP ini hanya memiliki satu buah slot SIM card, jadi bagi kamu yang sudah terbiasa menggunakan dual SIM card, kayaknya kamu harus bawa satu buah HP lagi, yang tentunya itu bakalan bikin kamu tambah ribet. Lalu hal lain yang tidak saya suka dari handphone ini adalah getaran speakernya, di mana vibrasi speakernya itu cukup mengganggu bagi saya jika kita set volumenya di 100%, terutama jika kita sedang bermain game, maka vibrasinya bakalan berasa sampai ke jempol-jempol cantik kita saat bermain game. Tapi kalau untuk nonton video ya mungkin masih bisa ditoleransi.
Lalu hal lain yang tidak saya suka dari handphone ini adalah di tombol navigasinya. Mana tombol back biasanya saya jumpai di sebelah kanan, tapi di HP ini tombol navigasinya ada di sebelah kiri. Ya mungkin ini hanya masalah kebiasaan saya dan akan terbiasa jika sudah menggunakan handphone ini selama beberapa hari. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Mengingat harganya hanya di kisaran 1,5 jutaan, rasanya handphone ini masih sangat layak untuk kamu miliki di tahun 2020. Mengingat banyak banget fitur-fitur sultannya yang bisa kamu pakai di tahun 2020 ini. Dengan catatan, kamu harus rajin bawa powerbank kemana-mana dan mungkin kamu butuh satu buah handphone untuk satu buah SIM card kamu. Jika kamu nggak masalah dengan dua hal itu, kami rasa nggak ada salahnya untuk mencoba XZ1 ini di tahun 2020 ini. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu suka silahkan like, nggak suka silahkan dislike aja. Dan tolong tulis di kolom komentar kenapa kamu nggak suka dengan video kita. Atau kamu punya kritik dan saran atau mungkin pertanyaan juga bisa tulis di sana. Silahkan share ke yang lain jika kamu ngerasa video ini bermanfaat. Dan subscribe di channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Chelsea pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya dan jadilah bermanfaat.